Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang integral parsial. Nah, ini lanjutan dari yang substitusi kemarin ya. Yang mana kemarin integral bisa pakai cara substitusi. Nah, yang sekarang itu integral pakai cara parsial. Nah, itu nanti kalau di soal itu dia tidak dikasih tahu substitusi atau parsial. Jadi tinggal adik-adik lihat ciri-cirinya di soalnya. Kita harus pakai substitusi kah atau pakai parsial. Nah, kakak kasih dulu konsepnya tentang integral parsial ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan like video ini dan tonton video ini sampai habis ya, serta subscribe channel ini. Nah, nanti juga di-share juga ke teman-temannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Oke, kita lihat dulu konsep dari integral parsial. Itu kita misalkan dua buah suku dalam bentuk perkalian ya. Integral dari UdV. Mulai kalau kakak tulisin itu integral dari U kali dV. Nah, berarti ada dua buah suku. Nah, misalkan yang pertama U, yang kedua dV. Kalau dia U, berarti itu nanti dia kita turunkan. Kalau dV itu kita pakai integral. Jadi penggabungan antara turunan sama integral ya. Nah, maka ini akan sama juga dengan U kalikan dengan V dikurang integral V kalikan dengan du-nya. Nah, UV dikurang integral VDU. Oke, kita bawakan ke soal yang pertama. Nah, di sini kakak punya soal untuk integral parsial yang pertama, integral dari 25x dalam kurung 5x dikurang 3 berpangkat 4. Nah, dia terdiri dari dua buah suku itu ya. Nah, yang pertama 25x, yang kedua 5x dikurang 3 berpangkat 4. Nah, yang kita misalkan dengan U, itu apabila kita turunkan, dia nanti akan menghasilkan 0 ya. Nah, di sini 25x itu turunannya berapa? 25. Nah, kalau 25 kita turunkan 0. Nah, berarti yang pertama ini itu yang kita ambilkan sebagai U. Nah, ini sebagai U, berarti yang keduanya ini itu sebagai dV-nya. UdV. Nah, kita coba jawab ya dengan rumus integral UdV. Nah, jawab. U-nya tadi kita misalkan di sini 25x. Nah, berarti du-nya itu sama juga dengan turunan dari 25x, berarti 25 aja. Nah, kemudian dV-nya ini yang bagian kedua. dV-nya itu 5x dikurang 3 berpangkat 4. Nah, maka kalau untuk V-nya aja, nah kita integralkan ini. Integral dari 5x dikurang 3 berpangkat 4. Nah, maka ini kalau kita integralkan menjadi 1/, dari koefisien dari x-nya 1/5, kemudian seperkan dengan pangkatnya ini tambah 1, 4 tambah 1 juga 5. 1/5, kemudian 5x dikurang 3 berpangkat, nah pangkatnya juga tambah 1, berarti 4 tambah 1, 5 juga. Nah, ini itu berdasarkan integral substitusi yang kemarin ya. Bisa kita pakaikan atau pakai trik cepat untuk integral dari AX ditambah B pangkat N. Nah, maka ini kalau kita gabung menjadi 1/5 kali 5, nah 1/25, kemudian 5x dikurang 3 berpangkat 5, nah ini V-nya. Nah, baru kita integralkan UdV. Nah, integral U kali dV itu sama juga dengan U kali V dikurang integral V kali du-nya. Nah, kalau kita substitusikan ini menjadi U kali V, U-nya tadi 25x. Nah, V-nya ini 1/25. Kemudian 5x dikurang 3 berpangkat 5. Nah, kemudian dikurang integral dari VDU. V-nya tadi 1/25 dikali 5x kurang 3 berpangkat 5 dikali du. Du-nya di sini 25 ya. Nah, berarti ini kita lanjutkan penyederhanaannya ke bawah. Nah, kita lihat suku bagian pertama ini ada 25/25, berarti bisa kita sederhanain ya atau kita bagi. Nah, 25 bagi 25-nya habis, maka yang tinggal di sini itu si X aja dan si 5x dikurang 3 berpangkat
5. Nah, kemudian dikurangkan integral dari fungsi yang ini. 1/25, 5x dikurang 3 berpangkat 5 kali 25. Nah, ini 25 sama 25 bisa juga kita habiskan langsung ya. Nah, 25 sama 25-nya habis. Maka kita integralkan 5x dikurang 3 berpangkat 5 ini. Maka menjadi tadi 1/, dari koefisien x-nya. X-nya di sini ada 5, berarti 1/5. Dikali 1/, pangkatnya tambah 1. Di sini dia berpangkat 5, tambahkan dengan 1. Berarti 1/6. Nah, 5x dikurang 3 ini berpangkat 5. Nah, kita bawakan ke option. Di sini option A, B, C, D-nya itu terdiri dari yang perkalian koefisiennya, ada kemudian sukunya yang berpangkat 5, ada suku yang ketiganya. Cuman dibatasi oleh 3 suku ya. Nah, sementara di sini itu dibatasi oleh tanda kurang. Nah, jadi ini harus kita rubah atau kita selesaikan dulu agar dia mengacu ke ABC yang diketahui. Nah, untuk menyederhanakan ini itu sama juga dengan, nah, berarti yang di sini kita tetapkan aja, tidak bisa kita olah. 5x dikurang 3 berpangkat 5 dikurang yang ini, berarti bisa kita cari hitungannya 1/5 dikali 1/6. Maka itu menjadi 1/5 kali 6 30. Nah, ini fungsinya 5x dikurang 3 berpangkat maaf, ini tulisannya 6 ya. 5 tambah 1 berarti 6. Maka ini juga berpangkat 6. Pangkat tambah 1, di bawahnya juga 1/, pangkat tambah 1. Nah, maka untuk menyederhanakan ini itu bisa kita keluarkan yang 5x pangkat 3-nya, di sini pangkat 5, di sini pangkat 6. Nah, keluarkan pangkat yang terkecil. Berarti 5x dikurang 3 berpangkat 5-nya kita taruh di luar. Maka yang tinggal di dalam kurung di sini suku pertama ada x. Nah, ininya udah di luar, dikurang. Untuk suku yang kedua ini ada 1/30. Nah, 5x dikurang 3-nya udah keluar pangkatnya 5 kali. Berarti yang tinggal di sini pangkatnya cuma satu kali lagi. 5x dikurang 3 berpangkat 1. Nah, ini dia bentuk penguraiannya. Nah, ini suku yang pertamanya 5x dikurang 3 berpangkat 5. Nah, kita lihatkan ke option. Nah, di sini udah ada ya. Nah, di sini dia sama semua ini. 5x dikurang 3 berpangkat 5. Berarti ini bisa kita tetapkan aja. Nah, kita olah bagian belakangnya ini. Kalau ketemu penjumlahan atau pengurangan, penyebutnya berbeda, nah kita harus samakan penyebut. Nah, itu di pelajaran SD kita yang dulu ya. Nah, berarti di sini bisa kita tetapkan 5x dikurang 3 berpangkat 5 dalam kurung, yang di sini kita samakan penyebutnya. Ini x, ini 1/30, berarti bisa sama-sama 30. Nah, 30 bagi 1 kali x, berarti menjadi 30x. Kemudian 30 bagi 30 habis, kalikan ke 5x dikurang 3. Nah, min ini bisa kalikan ke dalam, dikurang, kemudian 5x dikurang 3. Nah, minnya boleh dikalikan ke dalam, boleh ditulis saja dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kita bawakan ke optionnya. Di sini ada 1/. Nah, 30. Berarti sini 30-nya juga, maka bisa kita tarik ke depan 30-nya. Kemudian ini fungsi yang berpangkatnya 5x dikurang 3-nya yang berpangkat 5-nya. Berarti ada 1/30, kemudian 5x dikurang 3 berpangkat 5. Nah, tinggal yang di belakangnya nih. 30x dikurang 5x, berarti itu bisa menjadi 25x. Kemudian min ketemu min 3, berarti menjadi tambah 3. Nah, maka fungsi yang di belakangnya 25x ditambah 3. Maka option di sini 25x tambah 3 itu option yang B. Nah, ketemu jawaban dari soal yang pertama ini itu yang B. Nah, ini dah. Nah, bagaimana adik-adik? Ada yang bingung tentang penjelasan integral parsial ini? Nah, seandainya masih ragu, silakan komen di kolom komentar. Nah, ini KYR mau melihatkan atau mau menjelaskan kapan kita pakai parsial, kapan kita pakai substitusi. Nah, ini ada beberapa bentuk soal yang KYR tulis ya. Nah, salah satunya untuk substitusi itu kemarin bisa selisih pangkatnya itu 1. Dia terdiri dari 2 suku juga, tapi selisih pangkatnya 1. Ini contohnya yang pertama. 21 ini 7x dikurang 9. Nah, di suku yang ini itu x-nya berpangkat 1. Nah, di suku yang ini x-nya berpangkat
0 ya, karena tidak ada. Nah, berarti kita pakaikan substitusi. Atau bentuk yang kedua, integral dari X akar dari 16 dikurang X kuadrat. Nah, ini suku yang pertama, ini suku yang keduanya. Di sini X-nya berpangkat 2. Kalau yang di sini X-nya berpangkat 1. Nah, berarti itu kita pakaikan juga substitusi. Nah, yang bisa diturunkan ini, nah itu yang kita misalkan dengan U-nya. Berarti ini U, ini U-nya. Yang di bawah, yang nomor 3, integral dari 9 per 2 X pangkat 2, integral akar X pangkat 3 ditambah 1. Nah, berarti di sini X-nya berpangkat 3, yang ini X-nya berpangkat 2. Nah, maka yang berpangkat 3 ini kita ambilkan U, turunannya yang satunya lagi. Nah, bisa adik-adik membedakan mana yang substitusi dan kapan kita pakai substitusinya? Nah, lihat nomor 4. Integral dari X kuadrat dikurang 3. Ada di bawahnya penyebut akar 9X dikurang X pangkat 3. Nah, ada pembilang, di sini ada penyebut ya. Nah, di pembilang dia berpangkat 2, di penyebut dia berpangkat 3. Nah, berarti yang berpangkat 3 ini itu yang kita misalkan dengan U. Nah, kalau kita turunkan nanti dia hasilnya yang berpangkat 2. Nah, itu dia ciri-ciri untuk integral substitusi. Sedangkan untuk integral parsial, ini seperti contoh nomor 1 yang sudah kakak bahas tadi, integral dari 25X dalam kurung 5X dikurang 3 berpangkat 4. Nah, ini dia akan terbagi dari 2 ya. Nah, ini 25X, ini juga 5X. Nah, yang mana parsial tadi ada U, ada DV. Yang kita ambil yang U, itu yang apabila diturunkan hasilnya 0. Atau kalau kita lihat dari sini, itu ambil fungsinya yang kecil. Nah, ini yang U, ini yang DV yang bisa kita integralkan, yang ini kita turunkan. Nah, contoh yang kedua di sini integral dari X, ini ada akar 2X dikurang 1. Nah, kita lihat, kalau X, turunan dari X itu 1, turunan dari 1, 0. Nah, yang mencapai 0 itu kita misalkan dengan U. Nah, ini yang DV. Nah, ini juga yang ketiga, integral 4X tambah 1, ini akar 2X ditambah 1. Ini DX juga ya. Nah, ada sukunya yang di pembilang, ada yang di penyebut. Yang di pembilang 4X tambah 1. Kalau kita turunkan ini, maka akan menjadi 4 aja. Nah, kalau 4 kita turunkan 0 ya. Nah, yang sebagai 0 ini, itu yang kita misalkan dengan U-nya. Nah, ini yang U-nya. Yang di bawah ini, itu yang DV-nya. Oke, mudah-mudahan penjelasan kakak ini bisa membuat adik-adik paham kapan kita pakai parsial, kapan kita pakai substitusi. Nah, jadi silakan diulang-ulang pelajaran kakak ya. Oke, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini serta share ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka, serta tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.